itu. Ya, silakan lanjut. Maaf tadi ada. Ya. Itu karena kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat itu tidak turun di layanan sampai di layanan yang meneruskan kepada daerahnya, kepada daerah sekitar itu, dia yang meneruskan kepada kader-kadernya itu. Gitu. Oke. Tambahan mungkin Pak Kasma sebelum saya alihkan pindah ke Pak Baizal. Bagaimana peran lintas sektor dalam tadi dia titik beratkan ke masalah stigma dan diskriminasi ya. Stigma. Ya. Oh ya, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit. Mbak Nurul itu sudah benar sekali bahwa sudah ada. Jadi begini, untuk spesifikasi terkait bagaimana peran serta lembaga dalam menangani diskriminasi, memang itu adalah musuh utama kami. Itu laporan besar kami yang sementara kami ingin tuntaskan dulu. Karena kami tidak akan mampu mencapai 2030 itu tanpa menuntaskan dulu ini yang diskriminasi. Karena kenapa? Justru diskriminasi yang saya rasakan sendiri, yang saya lihat sendiri bahwa memang dari petugas kesehatan itu sendiri. Itu yang paling banyak. Karena cenderungnya lebih spesifik dalam menjudge pasien ataupun masyarakat pada umumnya. Nah, itu tadi bahwa yang pertama itu Bu Nurul sudah menjelaskan bahwa akan dilatih, ini akan insya Allah 2021 ini kita akan melatih beberapa tenaga di 5 kabupaten, di 6 kabupaten. Itu kami melatih di 6 kabupaten petugas di Puskesmas. Makanya kurang lebih setiap kabupaten itu kurang lebih 100 orang per kabupaten tahun ini. Kami akan melatih itu bagaimana dia bisa paham betul, karena sebelum dia tidak akan pernah lepas dari stigma sebelum mereka paham program ini seperti apa. Nah, itulah yang akan kami lakukan. Insya Allah dilakukan dalam programnya Ibu Nurul di 6 kabupaten ini. Insya Allah akan dilatih setiap kabupaten kurang lebih 100 nakes, baik perawat, dokter, dan tenaga medis yang terkait langsung di pelayanan kesehatan. Yang kedua, sementara ini kami mengajukan dari pusat, saya sempat berkomunikasi kemarin bagaimana keterlibatan ini dalam sosialisasi penanganan diskriminasi terhadap HIV. Karena begini, seorang kadang dokter pun apalagi yang masih baru itu cenderung masih belum terlalu paham tentang bagaimana diskriminasi itu terjadi kepada ODA itu sendiri, orang dengan HIV/AIDS. Jadi itu saya alami sendiri setelah saya sering turun ke lapangan. Kadang ya itu tadi keluhan-keluhan pasien ODA itu mengatakan bahwa kami langsung didiskriminasi oleh petugas kesehatan itu sendiri, bahkan dokter itu sendiri. Saya juga tidak bisa pungkir, dan memang itulah, dan bukan cuma 1-2, dan itu memang peran kami untuk menerima informasi-informasi terkait dengan diskriminasi, dan terkhusus lebih-lebih dari komunitas seperti Mbak Angel ini pastilah. Jadi mungkin Mbak Angel bilang saya ini itu wajar. Jangankan masyarakat umum, orang yang bertugas di kesehatan saja melakukan itu, apalagi masyarakat yang jauh terpapar dari informasi HIV. Mungkin itu sedikit tambahan, Pastor. Terima kasih. Mbak Angel, mungkin ada komentar, Mbak? Bagaimana peran komunitas untuk mengatasi diskriminasi ini? Kalau di komunitas sendiri, kalau untuk saya pribadi itu bisa dengan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi. Contoh-contoh kecil adalah pemberian informasi yang real terkait HIV itu apa melalui status-status Facebook atau kampanye-kampanye pas di Hari AIDS Sedunia. Seperti itu sih, karena seperti kasus telur dan ayam. Itu bisa dijadikan sebagai media kampanye untuk pengurangan stigma dan diskriminasi. Itu aja. Oke. Baik, kita sudah di penghujung di 5 menit terakhir. Saya ingin akhiri pertemuan kita ini dengan Pak Salim, sedikit saya tambahkan. Ayo, silakan. Baik, mungkin sebelum ini diakhiri, mungkin sedikit ada pesan supaya kebetulan mungkin ini di-share di YouTube atau di mana, supaya ada yang menonton kembali, flashback kembali. Mungkin sedikit pesan sih terkait dengan HIV ini. Sedikit saya kasih. Ya, silakan. Jadi begini, pertama ingat mungkin ya siapapun yang menonton ini bahwa HIV itu cuma bisa menular dengan 3 cara. Karena tadi kita bahas HIV, tapi kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya penularannya. Jadi HIV hanya bisa menular dari tiga cara saja. Yang pertama melalui darah,
yang kedua melalui air susu ibu, dan yang ketiga melalui cairan sperma dan cairan vagina. Di luar daripada itu tidak akan menular. Tidak menular melalui keringat, tidak menular dengan ludah, tidak menular dengan ciuman, minum bersama, makan bersama, mandi bersama, bahkan tidur bersama, selama tidak berhubungan badan itu tidak akan menular. Jadi itu ingat tiga poin penularan, darah, air susu ibu, kemudian cairan sperma atau cairan vagina. Di luar daripada itu tidak akan terjadi penularan. Sampai saat ini belum ditemukan penularan di luar dari 3 mekanisme itu. Mungkin itu saja Pak Selim yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan kasih satu-satu kesempatan untuk memberikan closing statement. Saya ke Mbak Nurul dulu. Saya mau simpan Mbak Angel yang terakhir. Saya yakin yang paling wow nanti insya Allah. Ke Mbak Nurul dulu, closing statement-nya. Iya. Saya tambahkan ya sedikit dari Kak Kasvan, betul. Pak Kasvan katakan tadi itu betul, penularan HIV itu hanya melalui dari 3 itu. Namun di sini kita sebagai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat juga untuk menghindari semuanya tadi, untuk menghindari penularan tersebut itu mungkin sebaiknya dan sangat baik itu lebih baik kita setia ya, kita setia kepada pasangan kita. Di samping itu untuk para populasi kunci, untuk para populasi kunci semuanya itu kami tetap menyediakan di Dinkes Sulawesi Barat itu kami tetap menyediakan yang namanya kondom sebagai pengaman ya, sebagai pengaman untuk sebagai pengaman dalam melakukan hubungan seksual ya, seperti itu. Mungkin sampai situ saja saya sampaikan kepada semua penonton di sini. Mungkin lebih baik dan akan sangat lebih baik itu jika kita setia pada pasangan saja untuk menghindari semua ini. Ya, terima kasih. Baik, terakhir kepada Mbak Angel, saya selalu menyimpan yang terbaik untuk terakhirnya. Silakan closing statement-nya Mbak Angel, harapan-harapannya seperti apa untuk masyarakat Sumbar. Di harapannya ya seperti Trisero, Seroni Jaminasi. Oke, kalau saya pribadi untuk semua, baik teman-teman ataupun secara umum itu selalu safety, aman. Itu aja sih, dan lebih menggali informasi lebih jauh lagi terkait HIV itu apa, sehingga otomatis akan mengurangi stigma dan diskriminasi. Itu aja sih. Baik. Menarik sekali hari ini ya. Baik, terima kasih banyak kepada tamu-tamu saya yang brilian hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk masyarakat, sehingga kita bisa bersama-sama menanggulangi permasalahan penyakit HIV/AIDS ini guna mencapai target kita di tahun 2030 tadi ya, zero penyakitnya, zero yang meninggal, kemudian zero yang tidak diobati kalau tidak salah ya. Oke. Jadi terima kasih sekali lagi untuk ketemu saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Kami mohon maaf kalau misalnya ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Salam sehat. Kita selalu menjaga kesehatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.